Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral. Saya berdoa, berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Masih di dalam konteks keluarga, karena bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Nah, kemarin saya membahas tentang mendidik atau pendidikan itu tugas utama daripada orang tua. Nah, sekarang saya mau menyinggung anak adalah warisan pusaka. Saya ambilkan dari firman Tuhan Mazmur 127 ayat 3 sampai ke 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara pandang kita sebagai orang tua tentang anak itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita mendidik dan membesarkan anak. Sebab itu kita harus memahami prinsip-prinsip dari firman Tuhan tentang anak. Apa prinsipnya? Itu tercatat di dalam Mazmur 127 ayat ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Yang pertama, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kita bertanya, kenapa ya anak-anak lelaki? Anak perempuannya kenapa bukan milik pusaka Tuhan? Ya, tradisi daripada orang Yahudi bahwa anak lelaki itu adalah milik pusaka Tuhan. Dan di Indonesia juga ada yang menganut pemahaman yang seperti itu. Anak lelaki itu adalah ahli waris daripada yang mewarisi harta benda daripada orang tuanya. Anak wanitanya ada yang tidak mendapat warisan. Tetapi dalam zaman yang seperti sekarang, selain anak laki-laki, anak perempuannya juga mendapatkan warisan yang sama, yang setara. Nah, yang kedua, berbahagialah orang tua yang membuat penuh tabung panahnya. Karena anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, maka orang tua itu akan membuat penuh tabung panahnya. Maksudnya apa? Orang tua itu harus mendidik anak itu hidup di dalam kebenaran. Sehingga anak itu seperti anak panah yang siap untuk dilepaskan dari busurnya. Sehingga anak itu menjadi tajam. Nah, sebab itu pendidikan anak sangat penting. Saya sudah bahas bahwa tanggung jawab, tugas utama daripada orang tua mendidik anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Jadi orang tua ini harus mengisi penuh daripada tabung panahnya. Supaya anak itu apa? Terbangun kebiasaan yang baik, sikap yang baik, karakter yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga di dalam firman Tuhan itu terkandung yaitu apa? Orang tua yang telah mendidik anaknya dalam kebenaran dikatakan seperti pahlawan dan ia tidak mendapat malu apabila ia berbicara kepada musuh-musuhnya. Artinya, anak yang dididik dalam kebenaran, yang tabung panahnya itu penuh dengan didikan-didikan kebenaran, tidak membuat orang tuanya itu malu kalau dia berbicara dengan musuh-musuhnya. Bahkan orang tuanya itu sebagai pahlawan. Kenapa? Karena dia bisa untuk mendidik anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Nah, jika kita menyadari bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, maka dengan sungguh-sungguh kita akan mendidik anak-anak itu seperti yang Tuhan kehendaki. Bagaimana mendidik anak yang tangguh,
yang unggul di hadapan Tuhan. Nah, untuk mendidik anak yang tangguh, yang unggul di hadapan Tuhan, dibutuhkan orang tua yang tangguh, yang unggul, dan yang takut akan Tuhan. Ini penting, sebab itu dimulai dulu dari kita sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, yang akhirnya dibuat unggul, dibuat tangguh oleh Tuhan. Tercatat di dalam firman Tuhan, Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi realitas dalam hidup kita, karena kita sebagai orang tua mendidik anak kita sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kemampuan mendidik anak-anak kami hidup di dalam kebenaran, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Dan sebelumnya biarlah kami yang mendidik, Engkau juga membuat kami tangguh, unggul, sehingga kami dapat mewariskan nilai-nilai luhur itu kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.